Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan beberapa hasil review artikel dengan tema model studi pendidikan Islam. Untuk anggota kelompok, yang pertama Ahmad Nawal Kholis, yang kedua Juniwa Adistio, yang ketiga Hanifatul Aulia, yang keempat Hanifah Tania Oktaviana, yang kelima Dea Ayu Rahmadina, yang keenam Ali Nawati, yang ketujuh Diana Fitriniati, yang kedelapan Dwi Hefilatul Mukminin, dan yang kesembilan Dinar Surya Nusran Allah. Berikut beberapa hasil review artikel dari kelompok kami. Judul Model Pendidikan Islam Progresif, Volume 7 nomor 2, halaman 72 sampai 86. Tahun terbit 2021. Penulis Muhammad Idris Sabil Mokodenseho. Reviewer Ahmad Nawal Kholis, Hanifatul Aulia, Juniwa Adistio. Tanggal atau waktu 29 Mei 2022. Tujuan artikel dari jurnal. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menawarkan model pendidikan Islam progresif yang menekankan pada pengembangan potensi kualitas sumber daya manusia. Pendahuluan. Pendidikan Islam dalam sejarahnya memiliki andil besar dalam membina pribadi manusia yang utuh dan seimbang, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Namun, baik pendidikannya maupun lembaga pendidikan yang dijalankan memiliki kelemahan. Dari sisi pendidikannya, pola pengetahuan tradisional yang diajarkan mengalami kesulitan ketika harus menghadapi perkembangan sejarah umat manusia secara global dengan dinamika, tantangan baru, persaingan dan konflik baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sementara dari sisi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, beberapa faktor kelemahannya yaitu lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang masih terbatas pada sarana wajib. Lembaga pendidikan Islam umumnya kurang mampu menangkap peluang. Output lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan lain dan sebagainya. Selain itu, kendala berat yang akan dihadapi lulusan pendidikan Islam yaitu akselerasi global yang berimplikasi pada daya saing, individualisme, sekularisme, materialisme, dan sebagainya. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu jenis penelitian yang cara mendapatkan data informasi atau sumber datanya adalah dengan melalui literatur berupa buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya. Data yang diperoleh dari beberapa literatur diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang tersedia, kemudian membuat simpulan. Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah pertama, definisi dan konsep pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu dari segi pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat pengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harusnya diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian Muslim. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai derajat menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses pencapaian tersebut didasarkan pada materi pembelajaran, jam pelajaran, dan metode penyampaiannya. Ketiga, orientasi, wawasan, sikap, dan tindakan.
Mengetahui pandangan tentang hakikat manusia itu sangat penting, terutama dalam rangka mengenal Tuhan selaku penciptanya, seperti yang diungkapkan para ahli tentang ketuhanan, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia akan dapat mengenal Tuhannya. Juga dalam Al-Quran, Tuhan menyampaikan pesannya agar manusia mengenal dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan manusia hanya bisa dilakukan dengan membuat model pendidikan yang progresif. Model pendidikan ini dapat menjadi alternatif solusi dari ketertinggalan pendidikan Islam dan sikap umat Islam itu selama ini, yang ditimbulkan oleh sistem dan hukum kehidupan yang kerap berseberangan dengan apa yang diharapkan oleh umat dan pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan watak manusia sebagai khalifah yang memiliki wawasan potensial dan pengembangan peradaban manusia. Setiap tindakan selalu didasarkan kepada tauhid, sebagai mana diyakini oleh setiap muslim bahwa Islam adalah agama terakhir dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu terciptanya tatanan dunia yang dinamis, harmonis, dan lestari. Untuk artikel selanjutnya berjudul Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. Volume dan halaman, volume 13 nomor 1, halaman 25-38. Tahun terbit 2013, penulis Nur Ainiyah, reviewer Dwi Hefilatul Mukminin dan Dinat Surya Nuran A'la. Tanggal review 13 Mei 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk karakter anak melalui pendidikan agama Islam. Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah adalah mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Peran pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, sangatlah penting dalam mewujudkan pembentukan karakter anak atau peserta didik. Pendidikan agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan manusia seperti itu. Dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Dari jurnal, penelitian ini menjelaskan tentang konsep pendidikan karakter seperti mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri anak atau peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, normalis, produktif, dan kreatif. Kemudian yang berikutnya, inti dari jurnal tersebut yaitu pembentukan karakter anak sebagai tujuan pendidikan dalam Islam. Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Kemudian memunculkan konsep pendekatan yang menyeluruh dalam pendidikan Islam, yaitu meliputi unsur pengetahuan, akhlak, dan akidah. Hasil penelitian ini yaitu tujuan utama dari pembelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk kepribadian atau karakter pada anak atau peserta didik yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya tanggung jawab guru pendidikan agama Islam seorang diri, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah, masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Pendidikan yang berhubungan dengan kepribadian atau akhlak tidak dapat diajarkan hanya dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi perlu adanya pembiasaan dalam perilakunya sehari-hari. Pemberian pengetahuan tentang akidah yang benar menjadi dasar yang paling utama dalam penanaman akhlak pada anak. Disinilah pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Karena pendidikan agama merupakan fondasi bagi pembelajaran ilmu pengetahuan lain yang akan menghantarkan terbentuknya anak yang berkepribadian atau berkarakter agamis
dan berpengetahuan tinggi. Maka tepat jika dikatakan bahwa penerapan pendidikan agama Islam di sekolah adalah pilar pendidikan karakter yang utama. Kesimpulannya yaitu penanaman karakter pada anak sejak dini berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter. Mereka adalah calon generasi bangsa yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadikan negara yang berperadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, serta menjadi generasi yang berilmu pengetahuan tinggi dan menghiasi dirinya dengan iman dan takwa. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah sangatlah penting. Pembentukan karakter anak akan lebih baik jika muncul dari kesadaran keberagaman, bukan hanya karena sekedar berdasarkan perilaku yang membudaya dalam masyarakat. Yang kedua, indikator keberhasilan pendidikan karakter adalah jika seseorang telah mengetahui sesuatu yang baik, kemudian mencintai yang baik, dan selanjutnya melakukan yang baik. Judul Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam yang Damai, Modern, dan Toleran. Volume Vol 12 halaman 40-64. Tahun terbit tahun 2018. Penulis Munawar Rahmat. Reviewer yang pertama Linawati dan yang kedua Diana Fitriniati. Tanggal review 29 Mei 2022. Tujuan penelitian mendeskripsikan model perkuliahan PAI yang damai, moderat, dan toleransi di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Pendahuluan. Masalah kerukunan hidup beragama di Indonesia masih menjumpai berbagai persoalan. Konstitusi negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Para tokoh bangsa dan pemuka agama sering menyampaikannya. Perlunya warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, serta menghargai agama dan menganut agama yang berbeda. Tetapi realitasnya, sikap intoleran dan disharmoni justru menghiasi masalah sosial keagamaan di Indonesia. Masalah intoleransi di kalangan internal Muslim beda mazhab masih sangat tinggi. Penganut mazhab berbeda, terutama mazhab minoritas dicap kafir dan sesat. Pada masa-masa awal, bentuk penolakan ini hanya bisa dilakukan lewat tulisan-tulisan dan pengajian yang terbatas. Ahmadiyah dilarang di Indonesia, tetapi ajaran ini tetap berkembang. Rumah-rumah warga Ahmadiyah di Cekuwisik, Pandeglang dibakar massal. Beberapa tahun kemudian, masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Ahmadiyah ditutup secara paksa. Bahkan, penganut tarekat yang lebih mengedepankan dimensi batin ternyata diusik pula. Kampung warga tarekat Tijaniyah di wilayah selatan Sukabumi dibakar massal. Mengenai mazhab Syiah, MUI dan pemerintah pusat tidak pernah melarang warga negara dengan ajaran Syiah. Ketua MUI di bidang hubungan luar negeri menyatakan bahwa MUI tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia. Tahun 2004, MUI hanya mengeluarkan surat himbauan agar umat Islam meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim. Dalam metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Deep interview dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Observasi partisipan dilakukan ketika mengajar, serta membimbing dan menguji mahasiswa. Kedua kegiatan penelitian lapangan ini dilakukan sepanjang tahun 2017. Adapun dokumen yang digunakan adalah tulisan-tulisan dan bahan kuliah paling mutakhir pada tahun 2017. Hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sikap eksklusif dan radikalisme beragama akhir-akhir ini merambah dengan cepat kepada masyarakat luas. Syafi'i menemukan gerakan radikalisme agama merambah kepada masyarakat dengan begitu cepat. Penyebabnya media-media kanan yang banyak bermunculan di masyarakat yang seringkali menghembuskan berita-berita sinis terhadap ajaran di luar kelompoknya. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Mujani. Menurutnya, paling tidak ada satu orang
dari 10 orang Indonesia yang menyetujui aksi-aksi kekerasan dan terorisme. 8 Thalib menemukan juga bahwa masyarakat Muslim Indonesia masih memandang rendah agama dan mazhab yang berbeda. 9 hasil penelitian Rahmat 2006 menunjukkan bahwa lebih separuh mahasiswa UPI memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif. 10 kemudian pada tahun 2009 populasi penelitian diperluas di Jawa Barat. Ternyata hasilnya sama, bahwa lebih separuh mahasiswa di Jawa Barat memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif. Kesimpulannya yaitu, pendidikan agama Islam yang damai, moderat, dan toleran dipengaruhi oleh faktor keterbukaan dosen, substansi materi yang inklusif, dan metode perkuliahan yang dialogis argumentatif. Sikap keberagamaan terbuka dosen merupakan faktor paling berpengaruh dalam perkuliahan PAI yang damai, moderat, dan toleran. Model perkuliahan yang memadukan pemilihan substansi materi PAI yang inklusif dan metode perkuliahan yang dialogis argumentatif ternyata dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi mahasiswa terhadap agama-agama dan mazhab-mazhab seagama yang berbeda. Jurnal berikutnya yang kami review yaitu Menimbang Model Pembelajaran, Kajian Teoritis Kritis atas Model Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Volume dan halaman, volume 6, nomor 1, 2019, halaman 19-32. Tahun terbit 2019, penulis Abbas Asyafah. Reviewer Diayu Rahmadina dan Hanifah Tania Oktaviana. Tanggal review 12 Mei 2022. Tujuan penelitian yakni untuk mengkaji tentang model pembelajaran. Kajian ini berangkat dari fakta bahwa masih ada kalangan yang masih membutuhkan suatu acuan untuk menimbang suatu model pembelajaran. Pendahuluan, model pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting. Alasan penting pengembangan model pembelajaran yaitu model pembelajaran yang efektif sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. B. Model pembelajaran dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. C. Variasi model pembelajaran dapat memberikan gairah belajar peserta didik, menghindari rasa bosan, dan akan berimplikasi pada minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti suatu pembelajaran. 2. Mengembangkan ragam model pembelajaran sangat urgent karena adanya perbedaan karakteristik, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan cara belajar pada peserta didik. E. Kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran pun beragam dan mereka tidak terpaku hanya pada model tertentu. Dan yang terakhir yaitu tuntutan bagi dosen atau guru profesional memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam menjalankan tugas profesinya. Seorang guru atau dosen atau peneliti dihadapkan suatu tahap pengukuran penilaian dan mengevaluasi atau menimbang suatu model pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan umum dan instrumen apa yang dapat dipakai. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai yakni memperoleh jawaban di atas serta masalah-masalah khusus yang mengikutinya. Jawaban atas permasalahan ini merupakan sebuah konsep tentang model pembelajaran yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menimbang suatu model pembelajaran dan menentukan instrumen lainnya. Metode penelitian. Kajian ini menggunakan metode deskriptif karena peneliti sedang menganalisis permasalahan yang sedang terjadi saat-saat ini. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan sekaligus karena merujuk pada tulisan Ali 2019 halaman 126, Creswell 2014 halaman 277, dan Meiles dan Haberman tahun 1994, bahwa analisis dan data terdiri secara bersamaan, yaitu 1. Reduksi data, 2. Display data, dan 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis kompensial. Teknik ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama yang lain dalam domain-domain untuk dianalisis secara lebih terperinci dengan urutan kegiatan 1.
Penggelaran hasil searching dari data referensi. 2. Pemilihan hasil searching. Dan 3. Menentukan elemen-elemen kontras dan penting yang dapat menjawab pertanyaan peneliti. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk dapat menimbang suatu model pembelajaran, kita menghasilkan sebuah kajian konseptual bahkan teori tentang model pembelajaran. Pembahasan ini merupakan upaya penelusuran yang diharapkan sebagai dasar untuk menimbang suatu model pembelajaran secara ilmiah. Konsepnya terdiri atas satu pengertian. Model pembelajaran merupakan suatu desain konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. 2. Landasan yang dipandang penting dalam mempertimbangkan model pembelajaran yaitu landasan fisiologis, teoritis, psikologis, pedagogis, sosiologis, dan landasan religius. 3. Fungsi yaitu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajaran dalam merancang pembelajaran. 2. Pedoman bagi guru atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Memudahkan para dosen atau guru dalam membelajarkan para muridnya. 4. Membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, unsur-unsur yang harus ada dalam model pembelajaran. 1. Sintaks. 2. The social system. 3. Principle of reaction. 4. Support system. 5. Instructional and notional effect. Yang kelima, ciri-ciri khusus model pembelajaran yakni rasional teoretik yang logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, landasan pemikiran tentang apa yang baik dan bagaimana siswa belajar, tingkah laku mengajar pelajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Yang keenam, kriteria yakni valid, praktis, dan efektif. 7. Jenis-jenis dan rumpun. Setiosari menunjukkan 3 model penelitian pengembangan yaitu model konseptual, model prosedural, dan sistematis. Yang ke-8, pemilihan model. Hal yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan model pembelajaran antara lain karakteristik tujuan kompetensi yang ditetapkan, indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan, tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi, kemampuan guru atau dosen dalam mengembangkan model pembelajaran yang dipilih, karakteristik dan modalitas peserta didik, lingkungan belajar dan sarana pendukung belajar lainnya, kesesuaian dengan pendekatan metode, strategi, dan teknik yang digunakan, tuntutan dimensi tertentu, jenis penilaian hasil pembelajaran yang digunakan. Yang ke-9, evaluasi. Untuk mengevaluasi model pembelajaran guna mengetahui kelayakan, efektivitas, dan efisiennya dilakukan dengan beberapa cara yaitu penilaian para ahli atau pakar terhadap model hipotetik yang dikembangkan dan harus berbasis pada teori-teori yang digunakan. 2. Melalui uji eksperimen. 3. Inventory pendapat, tanggapan, dan respon peserta didik terkait model pembelajaran yang dipilih dan digunakan dalam pembelajaran. Dan ke-10, dampak. Dampak dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, instructional effect yang meliputi siswa menjadi lebih aktif, siswa berani mengungkapkan pendapat atau gagasannya sendiri, siswa aktif berdiskusi, dan siswa dapat belajar dari pengamatan sendiri. Kategori yang kedua, neutral effect. Dampaknya siswa mampu meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk materi yang ditugaskan, memiliki sikap bertanggung jawab, berusaha memahami materi dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan. Suatu desain model pembelajaran penting sekali untuk menjelaskan keunggulan dan kelemahan sebagai bahan pertimbangan bagi para dosen atau guru peneliti dalam meneliti dan mengembangkan model. Dari hasil penelusuran, beberapa referensi berhasil diperoleh
jumlah data, dan diperoleh hasil cara menimbang sebuah model pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 1. Menilai pakar dan praktisi pendidikan, 2. Pengukuran efektivitas model pembelajaran, 3. Mengukur proses implementasi pembelajaran, 4. Mengukur tingkat keterpakaian model pembelajaran, 5. Analisis desain faktorial, dan yang keenam teknik forum group discussion atau FGD. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kualitas suatu model pembelajaran dapat dinilai dari validitas atau kesahihan, kepraktisan atau keterpakaian, dan efektivitasnya. Berdasarkan konsep atau teori tersebut, penimbang dapat memperoleh standar ideal sebuah model dan membandingkannya dengan model yang sedang ditimbangnya. Kualitas suatu model pembelajaran dapat ditimbang dengan instrumen 1. Penilaian pakar dan praktisi pendidikan, 2. Pengukuran efektivitas model pembelajaran, 3. Pengukuran proses pembelajaran atau implementasi model, 4. Pengukuran tingkat keterpakaian model pembelajaran, yang kelima analisis desain faktorial, dan yang terakhir yaitu hasil diskusi terfokus FGD. Baik, itu tadi hasil dari review jurnal kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.